Pernahkah kamu merasa ragu melakukan sesuatu? Bukan karena itu salah, tapi karena kamu takut apa kata orang. Pernahkah kamu menahan ucapan? Bukan karena kamu tidak yakin, tapi karena kamu khawatir mereka akan menilai. Itulah racun yang sering kita hirup tanpa sadar. Kita terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Kita menunggu izin yang tidak pernah diminta. Kita menahan langkah hanya karena takut dianggap berbeda. Padahal, mereka tidak hidup dalam tubuhmu. Mereka tidak tahu lelahmu, tidak tahu takutmu, tidak tahu bagaimana kamu bertahan setiap hari. Tapi kita biarkan komentar mereka menjadi kendali atas arah hidup. Kita menunda keputusan, menyembunyikan mimpi, dan mengecilkan suara hati sendiri. Filsuf Stoik pernah berkata, kamu bisa mati kapan saja, jadi jangan habiskan hidup untuk menyenangkan penonton. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung peringatan bahwa kita harus hidup berdasarkan nilai yang kita pilih, bukan berdasarkan sorakan yang cepat berubah. Ini bukan ajakan untuk acuh, tapi ajakan untuk sadar. Sadar bahwa tidak semua penilaian harus kamu dengar. Tidak semua tatapan harus kamu pikirkan. Dan tidak semua orang layak kamu sesuaikan. Karena ketenangan datang saat kamu tidak lagi memaksa dunia untuk setuju. Dan kamu cukup yakin bahwa jalan yang kamu pilih memang bukan untuk dimengerti semua orang. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri, agar tidak menyinggung, agar tidak terlihat aneh, agar bisa diterima. Lama-lama, kita terbiasa menyembunyikan hal yang sebenarnya. Kita mulai berpura-pura menyukai sesuatu. Kita ikut tertawa walau ingin pergi. Kita berkata iya, padahal hati ingin menolak. Sedikit demi sedikit, kita kehilangan bentuk asli. Kita lupa suara hati sendiri. Yang tertinggal hanya kebiasaan untuk cocok, bukan untuk jujur. Menyesuaikan diri itu tidak salah. Tapi jika dilakukan berlebihan, maka kamu sedang meninggalkan jati diri. Demi memenuhi harapan yang bahkan tidak kamu setujui. Filsuf Marcus Aurelius pernah berkata, jangan malu pada pikiran sendiri, hanya karena kamu takut pada pendapat orang lain. Hidup bukan tentang cocok dengan semua orang. Hidup adalah tentang mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan berani berdiri meski berbeda. Jangan sampai kamu menghabiskan hidup untuk menjadi versi lain. Versi yang mereka suka, tapi kamu sendiri tidak kenali. Karena tidak ada kedamaian dalam kepura-puraan yang panjang. Dan tidak ada keutuhan dalam kehidupan yang kamu jalani hanya untuk terlihat cocok. Mulailah hidup dengan tenang, dengan bentuk yang utuh, dengan kejujuran yang sederhana. Karena jati diri bukan untuk diganti, tapi untuk dirawat dan dijaga. Kita sering ragu melangkah, bukan karena kita tidak yakin, tapi karena takut apa kata orang. Kita menunda keputusan, bukan karena belum siap, tapi karena belum ada yang setuju. Padahal, mereka tidak akan menanggung apapun. Mereka tidak akan ikut merasakan lelahmu. Mereka tidak akan menemanimu saat jatuh. Mereka hanya melihat dari jauh dan berbicara sesuka mereka. Kita mengorbankan banyak hal demi komentar yang tak punya tanggung jawab. Kita menyerahkan kendali hidup kepada orang yang bahkan tidak berjalan bersama kita. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin maju, bersiaplah untuk ditertawakan. Karena saat kamu berubah, dunia akan merasa terganggu. Tapi perubahan tetap perlu dijalanin karena yang menanggung hasilnya adalah kamu, bukan mereka. Jangan tunda hidupmu hanya karena takut pendapat orang. Jangan batalkan niatmu hanya karena tidak ada yang mendukung. Karena di akhir hari, yang akan menanggung semua akibat, bukan orang lain, tapi kamu. Kamu yang akan memikul kecewa jika terus menuruti mereka. Kamu yang akan menyesal jika tak pernah berani memilih jalan sendiri. Maka biarkan orang berkata sesukanya. Biarkan mereka menilai. Tapi tetaplah berjalan karena langkah itu milikmu. Dan tanggung jawabnya pun ada di pundakmu, bukan di tangan siapapun. Kita sering merasa perlu disetujui.
Kita ingin pilihan kita dikatakan benar. Kita ingin langkah kita dipuji. Kita ingin orang lain mengangguk seolah itu tanda bahwa kita sudah di jalur yang tepat. Tapi hati-hati, persetujuan bisa menjadi candu. Semakin sering kamu mencarinya, semakin kamu sulit berdiri sendiri. Kamu mulai menyesuaikan, bukan karena yakin, tapi karena ingin diterima. Kamu takut dibilang aneh, takut dibilang salah. Lalu kamu ubah cara berpikir. Bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan apa yang mereka harapkan. Padahal, hari ini mereka memuji, besok mereka bisa pergi. Hari ini kamu disambut, besok kamu ditinggalkan, dan kamu pun goyah, karena hidupmu bertumpu pada pendapat yang tak pernah stabil. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan biarkan pujian menjadi kebutuhan, karena saat kamu bergantung pada tepuk tangan, kamu kehilangan keutuhan. Persetujuan yang kamu kejar mungkin membuatmu senang sesaat, tapi ketenangan sejati tidak datang dari luar. Ia lahir dari keyakinan bahwa apa yang kamu pilih memang sesuai dengan siapa kamu sebenarnya. Jika kamu terus menunggu orang lain setuju, kamu akan terlambat memulai. Dan jika kamu terus menyesuaikan diri demi diterima, maka kamu sedang perlahan menghapus bentuk aslimu sendiri. Maka berhentilah menjadikan persetujuan sebagai syarat untuk melangkah. Buat keputusan karena itu benar, bukan karena itu populer. Dan biarkan suara dari dalam lebih keras dari tepuk tangan luar. Kadang kita merasa wajib menjelaskan semuanya. Mengapa kita berubah? Mengapa kita menjauh? Mengapa kita memilih jalan yang berbeda? Kita takut disalahpahami. Kita takut dicap sombong. Kita takut mereka salah menilai. Lalu kita bicara panjang lebar, padahal belum tentu mereka benar-benar peduli. Tapi satu hal yang harus kita sadari, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu ke semua orang. Tidak semua orang layak memahami ceritamu, dan tidak semua penjelasan akan membuat mereka mengerti. Orang hanya akan memahami sejauh pengalaman dan sudut pandangnya. Apa yang masuk akal bagimu belum tentu bisa diterima oleh mereka. Dan itu bukan kesalahanmu. Filsuf Stoik pernah berkata, semakin kamu berusaha menjelaskan, semakin kamu membuka dirimu pada penghakiman yang tidak adil. Karena sebagian orang tidak datang untuk memahami, mereka datang untuk menilai. Maka jaga tenangmu, lanjutkan hidupmu tanpa harus memberi alasan untuk setiap langkah yang kamu ambil. Biarkan mereka menebak. Biarkan mereka membuat kesimpulan sendiri. Karena kamu bukan kewajiban untuk dimengerti, kamu hanya perlu setia pada apa yang kamu yakini benar. Dan kadang diam adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Diam yang lahir dari kesadaran bahwa kamu tidak butuh pembenaran dari siapapun selama langkahmu jujur dan tidak melukai siapa pun. Siapapun yang kamu lakukan akan selalu ada yang menilai. Dan penilaian itu tidak selalu datang dari kebenaran, melainkan dari persepsi. Orang menilai bukan dari niatmu, tapi dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan lebih sering lagi, dari apa yang mereka bayangkan. Kamu bisa berniat baik tapi dianggap sombong. Kamu bisa bersikap tenang, tapi disebut dingin. Kamu bisa memilih diam dan justru dicap angkuh. Itulah dunia. Penilaian datang bukan dari pemahaman, tapi dari tafsiran. Dan tafsiran lahir dari pengalaman, ego, dan luka yang tak kamu ketahui. Filsuf Marcus Aurelius berkata, pendapat orang lain bukan urusanmu. Dan itu benar, karena kamu tidak bisa mengendalikan persepsi mereka. Kamu hanya bisa mengendalikan sikapmu. Jangan terlalu sibuk membersihkan citra, karena kamu akan lelah. Kamu akan terus menjelaskan, terus membela, dan pada akhirnya kehilangan arah. Lebih baik jujur, meski disalahpahami, daripada terus memakai topeng demi diterima dalam ilusi. Yang tahu isi hatimu adalah kamu, yang tahu perjuanganmu adalah kamu. Yang bertanggung jawab atas hidupmu, tetap kamu. Maka biarkan mereka menilai, biarkan mereka berbicara, karena persepsi bukan fakta,
Dan kamu tidak dilahirkan untuk menjelaskan semua hal kepada orang yang tidak benar-benar ingin mengerti. Berapa banyak keputusan yang kamu tunda hanya karena takut mengecewakan orang lain? Berapa banyak mimpi yang kamu ubah hanya agar orang lain tidak tersinggung? Kita terlalu sering merasa harus menyenangkan semua orang. Kita ingin dianggap baik, ramah, mudah diterima. Tapi dalam proses itu, kita perlahan kehilangan bentuk. Satu, hal yang perlu kamu sadari, kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Dan itu bukan kesalahan, itu adalah kebebasan. Karena orang berbeda-beda, apa yang mereka harapkan pun tidak sama. Jika kamu mengikuti yang satu, kamu akan dianggap salah oleh yang lain. Jika kamu mencoba menyesuaikan semuanya, kamu akan hancur di tengah. Filsuf Stoik Seneca berkata, tidak mungkin menjalani hidup yang bahagia jika kita terus mengejar penilaian orang lain. Karena dalam pengejaran itu, kita hanya menjadi bayangan. Tidak punya arah sendiri, tidak punya suara sendiri. Kamu boleh berbuat baik, kamu boleh peduli. Tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan prinsipmu demi diterima semua orang. Menolak, berbeda, dan tak disukai adalah bagian dari hidup. Dan kamu harus kuat menjalaninya jika ingin tetap utuh sebagai dirimu sendiri. Ingat, kamu tidak ditugaskan tunduk mengisi rasa biasa semua orang. Kamu tuanya perlu jujur, bertanggung jawab, dan menjalani hidupmu dengan tenang dan penuh kesadaran. Karena yang kuat bukan yang disukai semua orang, tapi yang tetap berjalan meski sendirian. Banyak orang mencari ketenangan, ada yang mencarinya lewat pujian, ada yang mencarinya lewat perhatian, ada pula yang mencarinya dari validasi orang lain. Tapi mereka lupa, ketenangan bukan sesuatu yang diberikan dari luar. Ketenangan dibangun dari dalam. Dan itu hanya bisa dicapai saat kamu menjadi tuan atas pikiranmu sendiri. Saat kamu tidak lagi dikendalikan oleh komentar, tidak lagi terombang-ambing oleh pendapat orang, tidak lagi merasa harus menjawab setiap pertanyaan yang tidak penting. Saat kamu mulai menyaring apa yang layak kamu pikirkan. Saat kamu tidak lagi memasukkan segala suara ke dalam kepalamu. Saat kamu tidak lagi menanggapi semua hal, karena kamu tahu mana yang penting dan mana yang hanya gangguan. Itulah saat ketika kamu benar-benar bebas. Bukan karena dunia menjadi tenang, tapi karena kamu memilih untuk tidak ikut ribut. Bukan karena orang lain mulai memahami, tapi karena kamu berhenti berharap semua orang akan mengerti. Filsuf Epictetus pernah berkata, orang bebas adalah dia yang menguasai pikirannya, bukan dia yang dikuasai oleh dunia. Dan itulah inti dari ketenangan. Kesadaran untuk menjaga tiba-tiba yang masuk dan keberanian untuk melepaskan yang tidak perlu tinggal. Kamu tidak bisa mengendalikan isi kepala orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan isi kepalamu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena hidup bukan tentang bagaimana mereka menilai, tapi tentang bagaimana kamu menjaga batinmu tetap utuh. Maka tenanglah. Biarkan dunia tetap berjalan dengan kebisingannya. Kamu tidak perlu ikut dalam keramaian itu. Selama kamu tahu apa yang kamu yakini, dan kamu menjaga pikiranmu tetap jernih, disitulah kamu menjadi merdeka. Dan dari kemerdekaan itulah, ketenangan mulai tumbuh.